dengan basmalah sambil siwakan dulu. Nah, siwak. Zaman dulu belum ada pasta gigi, belum ada sikat gigi, pakai apa? Siwak. Dan memang siwak itu jangan sampai sekarang diteliti juga memang kandungan daripada siwak itu subhanallah. Siwak itu bukan satu benda tapi kegiatan, pergerakan. Ya tasawwaku. Ya, artinya bersiwak. Nah, Rasulullah menggunakan kayu arok. Zaman dulu di Arab. Kayu arok itu di Arab adanya, dari Hijaz. Nah, itu di dalamnya ada ya berbagai macam unsur yang baik untuk mulut kita, untuk gigi kita, untuk gusi kita, untuk rongga mulut kita. Nah, begitu. Itu namanya siwak. Gosok gigi itu siwak, bersiwak. Nah, begitu. Tapi zaman sekarang kayu arok nggak ada. Jangan pakai kayu lampis. Tahu lampis, Pak? Nah, yang ada durinya itu. Nah, gitu. Kayu jati apalagi. Itu namanya bukan siwak tapi apa? Pijet refleksi. Gitu ya. Gitu ya. Jadi pakai kayu siwak. Nah, namanya kayu arok. Digigit dulu, kemudian dilembutkan, digosok-gosokkan. Gitu. Nah, ini dalilnya banyak sekali. Saya bacakan satu aja ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirabbi rawahu Ahmad wan Nasai wa Tirmidzi. Siwak itu adalah mensucikan mulut dan diridhoi oleh Allah Rabbu. Rabbul Alamin. Nah, begitu. Jadi ini siwak maknanya membersihkan mulut kita dengan satu benda yang bisa membersihkan. Nah, begitu. Di sini disebutkan ya. Jadi siwak itu artinya adalah ud asalnya. As-siwak yutlaqu 'alal 'ud, maksudnya kayu. Alladhi yustaku bihi, yang digunakan untuk bersiwak, wa alal istiyaki nafsihi, atau dengan ya bendanya itu namanya siwak. Nah, begitu ya. Akhirnya peralatannya juga menjadi bersiwak, begitu. Seperti sepeda itu benda, tapi setelah digunakan orang itu sedang bersepeda. Ada nasi, itu adalah makanan. Nah, begitu. Ketika saya masukkan ke dalam mulut berarti saya sedang makan. Begitu juga siwak, kayu siwak. Ketika saya gunakan maka sedang bersiwak. Paham Bapak ya? Begitu. Itu namanya siwak. Nah, begitu ya. Jadi bidzalikal ud an aw nahwihi min kulli khasnin tunzafu bihi al asnan. Jadi setiap sesuatu yang digunakan untuk menggosok gigi asnan, dibersihkan, itu namanya siwak. Digosok-gosokkan, dalka al asnan, menggosok-gosokkan, menekan-nekan di gigi, begitu ya. Jadi di sini disebutkan. Nah, dengan kayu siwak itu Bapak ya, dengan menggunakan gosok-gosoknya itu yuhawilu dunal maradil asnan ya, merubah atau menjadikan penyakit-penyakit yang ada di bawah gigi, karang-karangnya dan sebagainya itu menjadi hilang, begitu, dihilangkan ya. Kemudian watu qawi alal hadm, dengan adanya kita bersiwak apalagi dengan kayu arok itu menguatkan pencernaan. Mungkin di sini mulut kita itu ada saraf yang berhubungan dengan perut. Kalau perut kita bermasalah, lambung kita maksudnya, lambung hadam itu adalah lambung, ada bermasalah berarti kita perlu sikat giginya diperbaiki lagi. Begitu ya. Terkadang suka kembung, kemudian suka misalnya asam asam lambung, nah begitu, gosok-gosokkan. Nah, di sini jarang ada kayu siwak. Biasanya di toko-toko perangkat haji itu ada dijual kayu siwak. Silakan ke sana, nah, kayu siwak dijual. Kalau kita lihat orang-orang Arab itu dikantongin, gitu kan, begitu. Nah, pakai siwak. Nah, Rasulullah SAW pernah bersiwak. Kemudian diserahkan kepada Aisyah. Oleh Aisyah dicuci, kemudian diganti. Dipakai oleh beliau, gantian beliau pakai siwaknya Rasulullah yang sudah dicuci tadi. Kemudian pernah juga Aisyah mau pakai siwak, dicuci, kemudian diserahkan Rasulullah pakai. Artinya apa?
siwak boleh gonta-ganti gitu. Tapi kalau zaman sekarang banyak ulatnya, gimana tuh di gigi? Ya kan? Maka tapi kalau setelah dicuci bersih pakai alkohol, ya mungkin boleh jadi bisa, gitu kan. Tapi artinya secara prinsip boleh gonta-ganti siwak itu boleh, nah, gitu. Asal dicuci dulu. Tapi nggak enak juga. Kalau suami istri mungkin nggak apa-apa ya, gitu kan, siwak ya. Oh nggak siwak aja boleh ya, gitu ya, begitu ya, begitu. Itu khusus untuk yang suami istri dan sudah balik. Yang belum balik mohon maaf, gitu ya, begitu ya. Belum nikah ya, sabar dulu ya, begitu. Nah, ini boleh suami istri gantian. Nah, begitu. Ini ada dalilnya ya. Wa huwa mustahabun fi jami'il awqat. Kapan dilakukan siwak? Kapan saja. Ya, walakinna fi khamsati awqatin asyaddu istihbaban. Ada 5 waktu. Ya. Jadi 5 waktu. Boleh itu lebih disunahkan. Ya, jadi siwak ada 5 tempat, 5 waktu yang disunahkan dengan sangat. 1, indal wudu, ketika wudu. Maksudnya mau wudu gosok gigi dulu. Nah, gitu kan? Wa indas shalah, mau sholat gosok gigi dulu. Siwak ya, kalau buat odol repot juga ya. Oh, gitu kan? Mau wudu gosok gigi, mau sholat gosok gigi, gitu kan? Repot juga, buat odol balik lagi gitu. Kapan sholatnya? Kan gitu ya. Itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, inda qiraatil Quran, saat mau membaca Al-Quran. Gosok gigi dulu, nah, gitu kan. Indal istighadhi minan naum, istighadhi minan naum, ketika bangun tidur. Subhanallah, Islam mengajarkan luar biasa di Allah ya. Inda taghayyuril fam, ketika berubah aroma, nah, bau mulut berubah, kita gosok gigi, nah, begitu kan. Ini sunnah daripada Rasulullah SAW yang ada di ajaran Islam kita, gitu kan. Nah, was-shaimi wal muftiri fi istimalihi awwalin nahari wa akhiri sawa. Adapun orang yang berpuasa ya, ataupun tidak berpuasa, di akhir puasa, di awal puasa sama saja boleh, begitu. Walaupun ada yang mengatakan kalau sebelum berbuka janganlah, nah, kan gitu. Begitu, nanti ketelan itu kayunya, gitu kan. Begitu, ketelan itu odolnya, pasta giginya, gitu kan. Tapi kalau ketelan sikat giginya, nah itu yang repot, kan, gitu kan. Iya kan, begitu ya. Sikat giginya masuk begitu ya, nggak mungkin. Dan insya Allah, kalau kita udah biasa, udah tahu kapan gosok gigi yang bagus, kan? Kapan gosok gigi yang tidak masuk ke mulut, kita bisa jaga tenggorokan kita yang mengendalikan. Jadi artinya sama saja, sebelum berbuka atau setelah sahur boleh-boleh saja, begitu ya, boleh-boleh saja. Karena Rasulullah SAW sering puasa, nggak puasa, sebelum berbuka ataupun tidak, sering bersiwak. Begitu ada dalilnya. Yang ketiga, sunnah yang ketiga,